Baik, sebelumnya Pak, boleh perkenalkan diri dulu terlebih dahulu Pak. Baik Pak, dengan saya Bapak Fauzan bin Ederson. Pak, sebelum perkenalkan saya Aditya Zen Pak, dari mahasiswa dari UNB. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan buat Bapak ini mengenai polusi Pak, yang terjangkit yang berdampak pada Padang. Mungkin saya ingin menanyai Bapak pertama itu polusi udara yang meningkat di Kota Padang, tepatnya di Jalan Bebas. Apakah sangat berpengaruh bagi Bapak sendiri ataupun keluarga Bapak, dan jika ya boleh tolong dijabarkan sedikit Pak. Ya, terkait dampak polusi yang ada di Jalan Bebas ini sangat berpengaruh lah bisa kita bilang, karena di sana itu kondisinya sangat, ketika siang hari panas terik itu jalanan sangat berdebu dan cuacanya itu bisa bikin mata kita jadi sakit dan sesak nafas. Baik Pak, ternyata sangat buruk ya dampaknya bagi Bapak ya Pak. Baik, mungkin pertanyaan kedua saya ingin bertanya kepada Bapak, itu apa pengaruh atau dampak terbesar sampai saat ini untuk Bapak sendiri dan keluarga Bapak? Ya, dampak terbesar ya sesak nafas itu yang pasti ya. Terus terkadang kalau cuaca tidak bersahabat seperti kadang hujan, kadang panas terik, jadi bisa menyebabkan demam dan flu. Apakah ada yang terjangkit penyakit keras Pak, seperti ispa contohnya? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada terkena di keluarga saya. Syukurlah ya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bapak ini, apa sih harapan Bapak buat masyarakat ataupun pemerintah Kota Padang sendiri untuk mengurangi dari dampak polusi di Bebas ini Pak, khususnya di Jalan Bebas ini Pak? Ya, yang saya juga tidak bisa banyak mengasih saran ya. Mungkin saya bisa mengasih beberapa. Yang pertama itu lebih dibanyakkan untuk menanam pohon yang bisa untuk mengurangi cuaca dari berdebu tersebut ya. Terus yang kedua, mungkin karena di sana kan juga pusat dari mobil-mobil mobil-mobil tambang atau mobil besar itu, memang di sana semuanya jalan, jadi kita nggak bisa juga untuk mengurangi, memang di sana pusat jalannya, jadi kita tidak bisa membatasi mobil tersebut. Mungkin hanya ditambah pohon, terus jalanannya itu kita siram dengan air. Seperti itu Pak. Berarti mungkin pemerintah lebih untuk greenhouse ya Pak? Iya betul. Greenhouse. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas waktu Bapak. Polusi merupakan makanan kita sehari-hari, terutama bagi orang yang tinggal di daerah perkotaan. Tapi tahukah kamu apa itu polusi? Polusi merupakan dampak dari kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan pencampuran dua zat. Akibatnya kualitas lingkungan menurun, bahkan bisa sampai rusak. Pengotoran atau pencemaran menandakan adanya percampuran antara dua zat atau lebih. Yang seperti kita lihat ada contohnya, yaitu ada polusi udara. Bercampurnya udara dan asap pabrik yang ada di lokasi saat ini yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas udara. Polusi yang ada dibedakan menjadi dua jenis. Ada point source pollution dan titik sumber. Yang kedua ada non point source pollution, bukan titik sumber. Adapun penyebab terjadinya polusi udara yang kami serve saat ini yaitu 1. Polusi yang terjadi akibat adanya pencemaran udara karena masuknya bahan pencemar yang jumlahnya melewati batas normal. Ada beberapa bahan pencemar yang mengandung zat tercampur dengan udara, yaitu sulfur oksida yang bisa kita sebut SOX, karbon monoksida yang bisa kita sebut CO, dan karbon dioksida CO2, nitrogen oksida NOx, dan hidrokarbon. Dan yang kedua ada polusi yang terjadi akibat ulah manusia atau alam yang ada pada lokasi saat ini.
Dampak polusi udara pada sebuah penelitian Inggris menyebutkan manusia yang sering terpapar polusi udara memiliki kemungkinan 6% lebih tinggi akan mengidap glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata karena adanya tekanan yang tinggi di dalam bola mata. Glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen. Tidak hanya itu, polusi udara juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan, penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Tidak hanya berdampak kepada manusia, polusi udara juga berdampak kepada hewan. Hewan dapat mengalami gejala paralisis atau kondisi lumpuh karena saraf terganggu dan konvolusi. Adapun hal yang kami survei saat ini yaitu kualitas bahan bakar yang digunakan dalam kendaraan dapat mempengaruhi emisi. Bahan bakar yang memiliki kadar sulfur tinggi dapat menghasilkan emisi sulfur dioksida atau SO2 yang merusak lingkungan, hingga menyebabkan polusi udara di kota Padang tercemar. Saat ini, Indonesia sendiri menduduki posisi pertama dari 108 negara pada data EQR atau sebuah perusahaan teknologi kualitas udara Swiss pada 16 September tahun 2023 dengan kondisi tidak sehat. Polusi udara ini sendiri pun telah menyebabkan 9.600 kematian tercatat pada tahun 2023 ini. Untuk saat ini, kondisinya dalam peringkat tidak sehat. Dan untuk di daerah Padang ini sendiri pun, tepatnya di Jalan Bypass ini, polusi udara dalam kondisi sedang. Adapun solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan mengingat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara Presiden Republik Indonesia yang berbunyi, setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan atau baku tingkat gangguan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana dan atau kegiatannya.